Mirza Melani, saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai landasan sosiologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan pertama, bagaimana kebudayaan mempengaruhi desain kurikulum dan pengalaman belajar? Kebudayaan mempengaruhi desain kurikulum dan pengalaman belajar karena pendidikan merupakan sebuah proses pewarisan budaya. Kurikulum tidak hanya memuat pengetahuan akademik, tetapi juga mencerminkan norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Kebudayaan menentukan apa yang dianggap penting untuk diajarkan dan bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Misalnya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas akan mendorong metode pembelajaran yang menekankan kerjasama, sedangkan masyarakat individualistik akan mendorong pembelajaran berbasis kompetisi atau pencapaian individu. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana kurikulum dapat mencerminkan nilai-nilai budaya yang relevan dengan perubahan masyarakat? Kurikulum dapat mencerminkan nilai-nilai budaya yang relevan dengan perubahan masyarakat dengan terus disesuaikan terhadap dinamika sosial. Saat masyarakat mengalami perubahan, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun nilai sosial, kurikulum harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Sebagai contoh, di era digital, nilai-nilai seperti inovasi, berpikir kritis, dan keterampilan digital menjadi penting. Maka, kurikulum harus mengakomodasi perkembangan ini agar peserta didik siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya lokal. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana kurikulum dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern? Kurikulum dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern dengan menjadi fleksibel, relevan, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Masyarakat modern menuntut kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi juga keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Kurikulum harus mencakup pendidikan karakter, kewirausahaan, dan wawasan global agar lulusan siap menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang kompleks. Pertanyaan nomor 4. Apa tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dengan nilai-nilai sosial budaya yang terus berubah? Tantangannya ada banyak sekali. Tantangannya itu antara lain adalah yang pertama, ketidakseimbangan antara nilai tradisional dan modern. Itu artinya bisa menimbulkan konflik dalam penentuan isi kurikulum. Nomor 2, perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat sehingga sulit menyatukan nilai-nilai sosial budaya dalam satu kurikulum nasional. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat membuat kurikulum kadang tertinggal karena proses revisi memerlukan waktu, penelitian, dan kebijakan yang panjang. Yang terakhir, kurangnya sumber daya dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana perkembangan iptek mempengaruhi pengembangan kurikulum? Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong perubahan besar dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum harus terus diperbarui agar sesuai dengan pengetahuan terbaru dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat modern. Iptek memungkinkan integrasi pendekatan pembelajaran baru seperti blended learning, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan STEAM. Selain itu, materi pelajaran juga diperluas mencakup literasi digital, kecerdasan buatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pertanyaan yang keenam, apa saja dampak teknologi dalam pendidikan dan kurikulum? Dampak teknologi dalam pendidikan dan kurikulum antara lain. Yang pertama, akses pembelajaran yang lebih luas melalui platform daring dan sumber belajar digital. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena teknologi mendukung metode interaktif dan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, perubahan peran guru dari satu-satunya sumber informasi menjadi fasilitator dan pendamping belajar. Yang ketiga, mendorong inovasi kurikulum seperti kurikulum berbasis teknologi, pembelajaran mandiri, dan integrasi kecapapan digital. Yang terakhir, tantangan baru seperti kesenjangan digital,
dan kebutuhan akan pelatihan guru dalam penggunaan teknologi. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang berkembang pesat? Kurikulum dapat disesuaikan dengan cara mengintegrasikan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja ke dalam proses pembelajaran, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis juga harus diperkuat. Selain itu, hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri perlu ditingkatkan agar kurikulum senantiasa relevan atau cocok dan responsif terhadap tren pasar tenaga kerja yang terus berubah. Pertanyaan nomor 8. Apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat? Tantangannya meliputi perbedaan kebutuhan antar wilayah dan kelompok masyarakat sehingga sulit membuat kurikulum yang seragam dan relevan untuk semua. Yang kedua, keterlambatan dalam merespon perubahan sosial dan ekonomi karena proses perubahan kurikulum memerlukan waktu dan birokrasi yang kompleks. Yang ketiga, keterbatasan data akurat tentang kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil atau tertinggal. Yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kurikulum, sehingga kurikulum yang dibuat bisa kurang mencerminkan kehidupan nyata atau kebutuhan nyata. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana kurikulum dapat mengantisipasi perubahan sosial dan perkembangan teknologi? Kurikulum dapat mengantisipasi perubahan sosial dan perkembangan teknologi dengan cara bersifat adaptif dan dinamis. Hal ini dilakukan dengan memperbarui isi kurikulum secara berkala, memasukkan materi terkait isu-isu kontemporer, serta menanamkan keterampilan hidup yang relevan, seperti tadi, literasi digital, kemampuan beradaptasi, dan pemikiran kreatif. Selain itu, kurikulum perlu mengembangkan pola pikir terbuka terhadap inovasi dan juga perubahan, agar peserta didik siap menghadapi transformasi sosial dan teknologi yang cepat. Pertanyaan nomor 10. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga relevansi kurikulum dalam dunia yang berubah? Langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, melakukan evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan terbaru. Yang ketiga, mendorong pelatihan berkelanjutan bagi pendidik agar mereka mampu menerapkan kurikulum secara efektif dalam konteks yang baru. Yang keempat, mengintegrasi teknologi atau menyatukan teknologi dan pembelajaran lintas disiplin agar kurikulum mencerminkan keterkaitan antar sektor kehidupan. Yang terakhir yaitu mengembangkan kurikulum kontekstual dan fleksibel yang mampu diadaptasi sesuai dengan kondisi lokal tanpa kehilangan arah global. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.